Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk berubah atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Ini seperti kemampuan kita untuk berubah atau menyesuaikan diri dengan cuaca, tempat tinggal, dan situasi sehari-hari agar bisa hidup dengan nyaman. Jenis adaptasi terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu adaptasi struktural, yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Untuk mengetahui apa-apa saja tentang jenis adaptasi ini, mari kita lanjutkan video selanjutnya. Adaptasi struktural merupakan perubahan fisik dalam bentuk tubuh atau struktur organisme yang membantu mereka berfungsi lebih baik dalam lingkungan tertentu. Contohnya pada paruh burung elang umumnya lebih tajam dan melengkung ke bawah sesuai untuk mencabik daging mangsanya. Sementara itu, paruh burung merpati lebih cenderung pendek, bulat, dan cocok untuk mengambil biji atau makanan kecil di suatu permukaan. Perbedaan dari kedua paruh ini mencerminkan kebutuhan makanan dan gaya hidup berbeda antara kedua jenis burung tersebut. Adaptasi fisiologis merupakan perubahan dalam proses internal tubuh organisme yang membantu mereka bertahan dalam lingkungan yang berubah. Contohnya pada punuk unta berfungsi sebagai penyimpanan lemak yang dapat digunakan sebagai sumber energi saat makanan sulit ditemukan. Punuk ini membantu unta bertahan di lingkungan gurun atau padang pasir yang seringkali kering dan kurangnya sumber makanan. Adaptasi tingkah laku merupakan perubahan dalam perilaku hewan yang membantu mereka bertahan hidup dalam lingkungan tertentu. Contohnya pada ular dan beruang, mereka berhibernasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan musim yang menyebabkan penurunan suhu. Ular berhibernasi untuk menghemat energi karena metabolisme mereka melambat selama periode dingin. Sementara beruang berhibernasi untuk mengurangi kebutuhan akan makanan yang sulit ditemukan selama musim dingin. Keduanya menggunakan strategi ini untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak mendukung aktivitas normal. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi mekanisme adaptasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu mekanisme adaptasi? Mekanisme adaptasi merupakan cara di mana makhluk hidup berubah atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup dan berkembang biak lebih baik. Ini seperti kemampuan hewan untuk berubah sesuai dengan perubahan cuaca atau cara tumbuhan beradaptasi dengan kondisi tanah yang berbeda. Mekanisme ini membantu mereka hidup dan berkembang di berbagai situasi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu mekanisme adaptasi? Tentunya sudah tahu ya. Beberapa burung yang terkenal karena melakukan migrasi adalah bangau, elang, camar, dan beberapa jenis burung pipit. Migrasi burung melibatkan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain pada waktu tertentu. Biasanya terkait dengan perubahan musim atau perburuan makanan. Selain burung, beberapa hewan yang melakukan migrasi antara habitat yang berbeda termasuk ikan, serangga, dan mamalia seperti kepiting. Migrasi dilakukan untuk berbagai alasan, seperti mencari sumber makanan yang melimpah, menghindari iklim ekstrim, atau untuk berkembang biak. Contohnya, ikan salmon bermigrasi dari air tawar ke laut dan kembali ke sungai tempat mereka menetas untuk berkembang biak. Ini adalah strategi yang membantu hewan memanfaatkan sumber daya yang berbeda sepanjang siklus hidup mereka. Hibernasi dan estivasi merupakan suatu strategi tingkah laku di mana hewan dapat bertahan hidup dalam lingkungan tertentu. Contohnya pada beruang dan ular yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya. Materi selanjutnya ialah perubahan dalam siklus hidup. Beberapa hewan mengalami perubahan dalam siklus hidup mereka sebagai adaptasi. Contohnya pada metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu merupakan cara cerdas di mana kupu-kupu beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengalami 4 tahap seperti telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Metamorfosis ini membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar, memanfaatkan sumber daya yang berbeda selama tahap-tahap kehidupan mereka. Misalnya, ulat fokus pada makanan dan pertumbuhan, sementara kupu-kupu dewasa lebih berfokus pada reproduksi dan penyebaran benih tanaman melalui serbuk sari. Masuklah kita ke materi terakhir, yaitu hubungan simbiotik. Beberapa organisme beradaptasi dengan menjalin hubungan simbiotik dengan organisme lainnya. Kalian tahu nggak contohnya apa? Ialah berada di dalam perut kita, di mana hubungan simbiotik antara bakteri dalam usus manusia saling menguntungkan. Bakteri tersebut akan membantu memecah zat-zat makanan, membuat nutrisi lebih mudah diserap, dan bahkan melawan bakteri jahat
yang bisa membuat kita sakit loh. Sebagai imbalannya, bakteri ini mendapatkan tempat yang nyaman dan sumber makanan di dalam usus kita. Jadi, kerjasama ini membuat pencernaan kita berjalan lebih efisien. Baiklah, sekian materi dari video saya kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.